Dan kita sudah membahas bahwa beberapa nama itu ada Al-Haq ya, Rauf Rahim, dan itu ada di Quran. Jadi ini saya agak heran kelompok saudara kita yang Wahabi itu, mereka mengharamkan mutlak memberikan nama Allah kepada makhluk. Padahal Nabi makhluk atau khalik? Nabi SAW diberi nama oleh Allah dengan namanya sendiri. Al-Haq itu nama Allah bukan? Dikasih ke Nabi. Ar-Rauf nama Allah yang maha pengasih dikasih ke Nabi. Ar-Rahim nama Allah disematkan ke Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Rahman sebagian ulama kita memasukkannya ya. Dan saya termasuk orang yang cenderung untuk itu, bahwa Ar-Rahman pun masuk nama Nabi Muhammad SAW. Ada juga Syahid ya, Nur, Mubin, Karim, Khabir ya. Dan sekarang kita masuk kepada halaman 298. Namanya, nama Allah yaitu Fatih dan Khatim. Fatih dari nama Allah Fattah ya, dari nama Allah Fattah. Sholawat yang sering saya baca dan dibaca guru-guru kita, sholawat Al-Fatih. Sholawat Fatih itu penggalannya sudah pernah diturunkan ilhamnya kepada Sayyidina Ali, lalu juga diulangi lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Syazili, Sidi Amr Rifai, jadi sama modelnya. Lalu yang paripurna yang agak lengkap mutakhirin yaitu Sidi Syekh Ahmad Tijani ya. Sidi Ahmad Tijani tadinya dia bertorikot Syazili, Qadiri, macam-macam, sampai dia kemudian bertemu secara rohaniah dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan utruk kulla tariqin, tinggalkan semua torikoh. Karena sudah jumpa sama Nabi. Antum kalau udah sampai di makom itu boleh ninggalin semua torikoh, karena sudah ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau belum, jangan gaya-gayaan ya, mesti jumpa secara rohani ya. Dan itu terjadi pada semua imam, Syekh Saman, Al-Banjari, Al-Madani, Sidi Amr Rifai. Kalau mutakhirin itu Syekh Saman, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Maulana Khalid, Ahmad Sirhindi, mengalami semua, Al-Kattani, mengalami semua. Dan sampai hari ini itu akan berlanjut. Sampai hari ini itu akan, dan semua mereka itu yang kita sebut At-Tariqah Al-Muhammadiyah atau Al-Manhaj Al-Muhammadi. Manhaj Al-Muhammadi. Jadi Tariqah Muhammadiyah itu bukan Tariqah baru. Tariqah Muhammadiyah itu manhaj kerohanian atau makom kerohanian. Ya. Jadi bisa aja dia seorang Naqsyabandi, bisa aja dia seorang Syazili, tapi dia sampai pada makom rohaninya, jumpa dengan rohani Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, ya, kesadaran zahir, bukan tidur. Kalau mimpi gampang, banyak-banyaknya sholawat, ya. Tapi kalau jumpa secara yaqazah, sadar, nah itu pertanda suatu maqamat yang agung ya. Maka salah satu nama beliau apa? Al-Fatih. Wa sammallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan bil Fatih. Ya. Lalu Allah pakai ini aja nih Ali nih. Dan Allah menamakan Sayyidina Muhammad SAW dengan Al-Fatih. Fi hadits al-Isra at-Tawil, itu terdapat dalam hadis al-Isra. Hadis Isra Mi'raj itu hadisnya panjang sekali, bersumber dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah dan selainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
Di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa ja'altuka fatihan wa khatima. Kata Allah Ta'ala, aku jadikan engkau wahai Muhammad fatihan. Apa arti fatihan? Fatih. Apa arti fatih? Pembuka. Khatim, penutup. Sedangkan al-fatih al-hakiki pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, fatih di sini ada makna lainnya. Fatihul qulub, pembuka kolbu. Jadi kalau hati lagi susah untuk konsentrasi, coba sholawat lalu koneksikan kolbu kita dengan rohani Rasulullah SAW. Itu hitungan detik kolbunya akan kembali menjadi kuat. Tapi yakin betul-betul bahwa salamnya dijawab oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yakin nggak sih? Kalau nggak yakin ya sudahlah. Rasulullah wafat nggak? Mati nggak? Rohaninya masih hidup nggak? Oke. Kalau dia rohaninya masih hidup, maka baca salamnya tidak hanya dengan lisan, tapi ikut sertakan ruh kita. Ikut sertakan ruh, maka pasti dijawab oleh rohaniah Rasulullah SAW. Pasti itu, ya. Inilah kelebihan sholawat Al-Fatih kalau paham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq, pembuka terhadap sesuatu yang terkunci. Kalau kolbu kekunci, kebuka itu. Ya, jadi apa sholawatnya? Potongan itu aja kalau kolbunya lagi ribet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Lalu doa, ya Allah, hatiku sedang ketutup, sedang terkunci, tolong dibuka dengan berkah Nabi Muhammad SAW Al-Fatih. Dengan bahasa antum lah. Ya, kalau orang minta menyertakan nama Nabi SAW, la yakhib, dia tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Pasti Allah ijabah. Ya, la yakhibu man sa'ala bi Rasulillah SAW. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah tidak untung orang yang memintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thana'ihi ala rabbih, ya. Nah, di situ terdapat juga riwayat yang kemudian diulang. Apa kata Nabi SAW? Wa rafa'ali dzikri, lalu Allah mengangkat sebutanku. Wa ja'alani fatihan wa khatima, dan Allah menjadikan aku fatih dan khatim, pembuka dan penutup. Apa arti al-fatih? Bisa hakim, penentu. Al-fatih li abwabir rahmah ala ummatihi, pembuka kunci rahmat untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Al-fatih li basairihim, pembuka pandangan makhluk lima arifatil haq, untuk mengenal al-haq. Wal iman, mengenal iman kepada Allah. Al-nasirul haq, atau penolong kepada al. Jadi fatih itu maknanya sudah nasir. Jadi sebenarnya basic soal fatih itu cukup depannya aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih, cukup. Al-Khatim wa ala alihi sahbihi wasallim. Namun ilham itu kan masih turun. Kalau syariat sudah selesai, tapi ilham kemarifatan masih ada pembaharuan. Maka Sidi Ahmad Tijani mendapatkan Al-Fatih lima ughliq wal Khatim lima sabaq, ditambahin Nasirul Haqqi bil Haqqi. Nasirul Haqq itu makna dari Al-Fatih. Nasirul Haqq, penolong kebenaran dengan cara yang benar. Kalau banyak orang nolong kebenaran tapi caranya nggak benar. Menolong saudara kita di Sudan, saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina, itu benar, tapi caranya harus benar. Caranya harus benar, jangan sampai salah cara, ya. Nasirul Haq bil Haq. Maka salah satu makna dari Al-Fatih, penolong. Apa makna Al-Fatih? Salah satunya penolong. Oke. Al-mubtadi bihidayatil ummah, makna
Ini coba perhatiin tadi. Makna fatih. 1, hakim, penentu. 2, fatih li abwabir rahmah, pembuka rahmat bagi umat. Yang ketiga, pembuka mata hati makhluk mengenal ilmu yang hak dan iman kepada Allah. Terus an-nasiril haq, berapa tuh? 5. Penolong terhadap kebenaran. Yang keenam, al-mubtadi' bihidayatil ummah. Al-mubtadi' yang memulai, yang membuka jalan hidayah bagi umat. Umat Nabi itu yang sekarang aja apa yang dulu juga? Secara kerasulan yang terdahulu bukan umat Nabi, tapi secara hakikat semua yang dahulu dan sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya nanti setelah ini. Ya, al-mubadda'ul muqaddam, yang didahulukan fil anbiya wal khatim lahum. Al-mubadda' al-muqaddam, yang didahulukan atas semua nabi dan sebagai penutup mereka. Nah, apa dalil bahwa semua alam semesta, nggak hanya nabi, bahkan alam semesta adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan semut-semut, burung-burung, al-kilab, ya, anjing, bahkan semua binatang itu umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW ketika ada anjing liar berbahaya, lalu beliau mengatakan, laula annahum ummatun minal umam, ya, la amartuhum bil qital, atau la qataltuhum, atau la aqtulannahum. Seandainya si guguk itu, anjing itu, bukanlah satu umat dari sekian umat-umat beliau, maka aku akan suruh untuk membunuhnya, atau aku akan bunuh. Artinya, kalau apa arti umat? Umat itu kelompok yang berinduk kepada satu induk. Induknya siapa? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, nah ini hadis yang saya bacakan waktu ada yang mengaku-ngaku dirinya sama ada dengan Nur Muhammad, bahwa dia sebagai pengurus salah satu lembaga, ya, aswaja itu, ya, nggak paham orang, dia nggak bisa memahami sifat ma'ani yang azaliyah dengan bab ini. Beda, ya. Ini hadisnya sahih, ya. Kita sudah bahas sebelumnya, ada di Al-Baihaqi, Ibnu Nuaim dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, ini hadis 637 di kitab ini. Apa kata beliau? Kuntu awwalal anbiya fil khalq. Aku adalah awal al-anbiya, awalnya para nabi, fil khalq, dari semua makhluk. Jadi nabi pertama siapa? Kenapa di buku-buku agama sampai hari ini masih? Ya salah kita sih, kita nggak nulis buku kali ya. Tapi memang ceramah nggak cukup ya. Kayaknya harus kita nulis buku ntar nih. Bahwa nabi pertama itu bukan Nabi Adam. Nabi pertama itu Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Beliau sendiri mengatakan, aku adalah nabi pertama. Pernahkah Nabi Adam mengatakan dirinya nabi pertama? Pernahkah Nabi Muhammad SAW mengatakan Adam nabi pertama? Kalau yang diutus ke bumi pertama kali bukan Nabi Adam, Nabi Nuh. Itu Nabi sendiri yang mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Nuh itu Rasul pertama di bumi, iya. Tapi kalau Nabi pertama bukan. Kalau Nabi Adam menjadi surga, jadi bukan di bumi. Oke. Lalu apa kata beliau? Wa akhiruhum fil ba'thi. Dan akulah orang yang terakhir diutus. Berarti salah satu nama Nabi al-awwal, al-akhir. Itu nama Allah bukan? Ya. Tapi beda nggak? Al-awwalnya Allah, Khalik, awalnya Nabi, makhluk.
Jadi makhluk pertama yang dicipta Nabi Muhammad SAW. Ini dalil nur Muhammad SAW. Ya. Aku Nabi pertama. Maka nubuat pertama itu bukan pada jasad Sayyidina Muhammad bin Abdullah, tapi pada Muhammad Nurullah. Saya bedakan? Ya. Kalau awal makhluk berdasarkan itu siapa berarti? Awal makhluk. Ya Nabi Muhammad sendiri, yaitu nurnya. Maka ma'rifatun nur, mengenal tentang nur, bukan ajaran di luar Islam seperti dituduhkan oleh kelompok Wahabiyah di Malaysia. Ya, ada mufti di Malaysia. Itu dari Malaysia. Ya. Itu ada satu mufti Wahabi di Malaysia, tapi dia nggak Wahabinya nggak serius juga. Dia cuma ta'athar aja. Apa kata dia? Kajian Nur Muhammad bersumber dari ajaran Majusi. Ini kitab meyakini Nur Muhammad SAW. Kitab Qadiyat. Ini kitab Ahlus Sunnah Mu'tamad. Dan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah menjadikan kitab ini sebagai rujukan utama. Apakah dia penganut Majusi? Terpengaruh Majusi? Oke, kita tinggalin kitab ini. Ini kan bukan salaf nih, oke. Yang salaf, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi. Sa'id bin Jubair murid sahabat Nabi. Meyakini dan menyebutkan bahwa ya, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi. Allah lah nur langit dan bumi. Perumpamaan nurnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir seorang sahabat dan tabi'in. Apa dia nggak baca? Bahwa kajian Nur Muhammad bersumber dari sahabat dan tabi'in. Kalau sahabat dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berdoa, apa doanya? Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku nur, cahaya. Karena beliau memang nur. Oke? Jadi dalil tentang nur bukan kajian sufi. Dibuat-buat oleh sufi-sufi. Apalagi supi-supi. Tapi itu betul bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis Mi'raj itu, Nabi ketika jumpa Allah, itu ada satu redaksi. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Jawaban beliau, ra'aituni nura anna ura, atau anni ara. Bisa macam-macam cara bacanya oleh masyayikh. Ra'aituni, aku melihat diri aku. Atau ra'aitu nuran anni ara, aku melihat cahaya, ya, yang mana apa saja yang aku lihat adalah nur. Ada satu riwayat ra'aituni, aku melihat diriku nura. Ya, bahwa beliau emang nur, ya. Ialah nur Sayyidina Muhammad SAW. Di surat Shaf, ya, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan nur Allah. Apa jawaban Allah? Wallahu mutimmu nurih. Allah lah yang menyempurnakan nurnya. Itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi dalil Nur Muhammad bukan dari ajaran Majusi. Bukan ajaran Kristiani. Bukan ajaran Buddhis, tapi ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Dan yang perlu diketahui, kajian Nur Muhammad bukan kajian aqidah, itu kajian ma'rifah. Oke? Kajian Nur Muhammad bukan kajian aqidah, tapi kajian ma'rifah. Atau turun dikit, hakikat. Hakikat itu dalam ilmu usuluddin disebut falsafatul wujud atau ontologi. Filsafat tentang wujud, asal muasal alam semesta. Ya.
Jadi kalau kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-awwal al-akhir, boleh? Lebih pas pakai kalimat beliau sendiri, kuntu awwalal anbiya fil khalq. Maka boleh salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin awwalil anbiya fil khalq. Coba tulis itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad awwalil anbiya fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Coba baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad awwalihim awwalil anbiya fil khalq wa akhirihim fil ba'ts wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bagus tuh salat begitu. Atau ada redaksi kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-awwal wal akhir wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu dua redaksi. Langsung ijazah tuh antum semua. Ya. Dan itu tidak bid'ah ya. Sama dengan tadi, basic asal dari surah Al-Fatih itu hanya lafaz pertamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaq. Ya, al-Fatih wal khatim wa ala alihi sahbihi wasallam. Itu cukup. Itu yang basic sesuai dengan lafaz-lafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asy-Syakur. Apa? Syakur itu nama Allah atau nama makhluk? Awalnya nama Allah, lalu Allah menamakannya untuk makhluk. Ya. Dan nabi selain Nabi Muhammad yang disebut dengan sebutan Syakur itu Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh disebut Syakur? Karena dia mau makan baca bismillah, selesai baca alhamdulillah setiap hari, setiap waktu, dan itu udah jalan 950 tahun. 950 tahun dia makan 2 kali sehari. Mau makan apa aja, mau minum apa aja bismillah, selesai. Mau mulai sesuatu bismillah, selesai alhamdulillah. Jadi berangkat ke sini bismillah nggak? Nanti nyampe di rumah baca alhamdulillah nggak? Nyampe di sini baca alhamdulillah dulu, ntar jalan bismillah lagi. Gitu ya. Insya Allah nanti disebut Asy-Syakur. Tadi makan minum nggak ada bismillah tuh saya lihat. Lupa ya. Dalam hati. Beneran. Ya. Maka untuk mengkafarahkannya, menebusnya, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, aku mulai dari awal sampai akhir. Aku tebus dari awal sampai akhir. Apa makna asy-syakur? Syakur, syakir, syukran. Apa arti syukran? Terima kasih. Kalau bahasa Lombok kemarin apa? Tampi asih. Tampi asih. Kalau bahasa Jawa? Matur suwun, sami-sami. Kalau orang Minang gimana? Bahasa? Terima kasih. Malaysia gimana tuh? Sama? Terima kasih. Oke, sama lah ya. Ada bahasa lainnya nggak? Bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Thank you. Ada ekspresi lain nggak? Thank you. Ada tuh? Aligato. Tapi maknanya semuanya sama, ya. Maknanya semua sama, bahwa menerima kasih sayang dari orang yang ngasih. Tapi itu secara harfiah. Secara harfiah. Apa makna syakur, syakir secara hakiki? Kalau ngasih hadiah ke orang, terus orangnya sadar kalau kita yang ngasih dan tahu diri bahwa dia dikasih, dan dia kemudian mengekspresikan rasa senangnya karena dia sudah dikasih. Orang itu yang disebut syakirin, orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur. Udahlah dikasih, belagu, sombong, ya. Orang ini enggak, dan tidak mengekspresikan rasa terima kasihnya, nggak kenal siapa yang memberinya.
Maka al-aslu fi syukri ma'rifatul mu'ti al-mun'im annahu huwallah. Basic jadi secara hakikat syukur itu adalah ketika engkau meyakini yang memberi nikmat, yang membuat senang, yang semua menakdirkan kita adalah Allah. Ada nggak keyakinan begitu? Kalau ada keyakinan begitu, baru disebut orang bersyukur pada level hakikat. Belum cukup. Ya. Allah itu zat yang paling senang dipuji. Maka tidak cukup kita tahu dia memberi, kita mesti ekspresikan dan katakan alhamdulillah. Sifat ini Allah berikan sedikit kepada kita, maka kita senang kalau ada orang berterima kasih, benar nggak? Kita senang kalau ada orang berterima kasih. Tapi Allah tidak juga sedih kalau ada orang tidak terima kasih. Nah, sifat yang ini antum dapat nggak? Nggak dikasih dan nggak orang tidak berterima kasih, tidak menghargai kita, lalu kita sedih, gitu ya? Nah, itu. Kalau Allah marah, ya, Allah marah kalau kita nggak berterima kasih. Surat Ibrahim itu ya. Itu ayat yang sering dibaca khotib tuh, la in syakartum la azidannakum la in kafartum. Jadi Allah itu ngasih ultimatum. Jika kamu kufur, azabku pedih. Azab di dunia itu gelisah. Ini perhatiin. Ada gelisah gak hidup? Itu udah kena siksa itu. Ya, jadi hidup jangan gelisah. Kenapa orang gelisah? Karena dia nggak sadar dia lagi main. Dunia ini permainan. Ayatnya jelas. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun, jelas sekali. Dunia itu cuma main-main. Ya, jadi yang serius-serius amat ya. Ya, yang jomblo-jomblo. Yang serius-serius amat lah. Tola al-badru alaihi. Datang Bu ya. Nyangkut di mana Bu ya, baru nyampe jam 2. Jadi kita ngaji, mau gimana kita mulai sholawat zikir jam 1, mentok-mentok mulai paling telat baca kitab jam 1:30. Tapi jangan antum datangnya 1:30, kecuali emang lagi ada uzur syar'i ya. Nyangkut di langit mana gitu ya, orang Uzbek ini. Oke. Apa arti syakur? Al-musibu 'alal 'amalil qalil. Syakur beda dengan syakir. Kalau syakir hanya mengapresiasi pemberian yang besar-besar. Kalau syakur sampai yang detail kecil-kecil diapresiasi. Itu arti syakur. Allah itu tahu nggak apa yang ada di kolbu kita? Maka antum meyakini bahwa dialah yang memberi, dia yang ngasih rezeki, itu terasa dan Allah tahu. Maka Allah menyebut dirinya asy-syakur. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqila al-musni 'alal muti'in, ya, yang memuji orang-orang yang taat, wa wasafa bidzalika nabiyyan Nuhan alaihissalam. Seperti yang kami sebutkan tadi, yang diberi sifat syakur itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nurnya dari siapa? Maka yang paling berhak dengan nama asy-syakur, kembali ke kaidah awal bahwa ini adalah nama-nama Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagian para nabi. Dalam hadis berikutnya disebutkan Nabi pernah mensifati dirinya syakur dalam hadis afala an akuna abdan syakura. Ya, ini bapak-bapak ini jangan kaget, ibu-ibu ini kadang-kadang kritisnya di luar nalar kita. Ya,
Kadang dia mikir yang kita nggak pikirin. Sayyidah Aisyah bertanya yang nggak ditanyain para sahabat. Apa kata para Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, engkau ini kan sudah diampuni dahulu dan sekarang dan nanti. Terus ngapain sholat sampai kakinya merah-merah gitu, bengkak-bengkak gitu? Apa jawaban Nabi? Afala anakuna? Kalau antum ditanya gitu kan beda jawabannya. Ya pasti jawabnya apa kalau jawab gitu? Ya, kamu ngelerek, kamu marah ya? Urusan aneh gitu. Ya, kalau Nabi nanya balik, afala, apakah tidak boleh aku ada menjadi orang yang abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi tidak semua pertanyaan mesti dijawab dengan kata-kata yang flat, tapi bisa dijawab dengan pertanyaan ulang. Bisa dijawab dengan pertanyaan ulang. Lalu Imam Qadhi Iyad, ya, beliau memahami kalimat hadis ini yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim itu dengan artian apa? Abdan syakur, hamba yang bersyukur itu artinya, perhatiin, mu'tarifan bi ni'ami rabbi, menyadari nikmat Allah. Oke, saya berulang kali mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Nikmat di situ bukan nikmat materi, tapi nikmat immateri. Iman itu nikmat, dapat faham itu nikmat, bisa istiqomah itu nikmat, bisa berjamaah itu nikmat, bisa punya guru, punya mursyid, bersanad kepada Rasulullah SAW itu juga nikmat. Orang kalau nggak bersanad sama Nabi ini belagu. Dan antum coba lihat orang-orang yang kajian-kajian tasawuf tapi nggak bermursyid, itu sombongnya bukan main. Saya nggak punya guru, gitu. Saya gurunya langsung Allah. Pernah gitu nggak? Maka beberapa orang nulis buku berguru kepada Allah. Ya salam, ya. Terus Rasulullah di mana, bro? Ya, di mana Rasulullah? Ketika hari kiamat terjadi, seluruh nabi, 124.000 nabi, semuanya minta pertolongan Nabi Muhammad SAW. Terus ente enggak. Para nabi enggak ada yang berani langsung menghadap ke Allah. Kenapa? Semua nabi merasa dirinya punya kasus. Emang antum enggak punya kasus? Punya bohong enggak? Enggak sekali aja. Hari ini udah bohong belum? Ya, hari ini udah ngeles belum? Hari ini sudah nyakitin orang belum? Berani langsung berguru ke Allah. Ya, dimarahin guru aja nggak berani jumpa loh. Dimarahin orang tua kabur. Ya, dimarahin dosen nggak berani datang ke dosen, akhirnya jadi mahasiswa abadi. MA. Banyak lah tuh hari ini. Ya, murid kalau sodik dimarahin guru tambah lengket. Kalau muridnya sodik, apa murid sodik? Lawan dari kazib, murid sejati. Murid kalau tersinggung sama guru, itu bukan murid, berarti ente musuhnya. Ya, atau temannya. Yang tersinggung-tersinggungan kan selevel. Kalau murid disinggung guru, itu bukan menyinggung, itu namanya mendidik. Jadi tidak ada namanya murid tersinggung sama guru. Yang ada si murid merasa dididik oleh guru, gitu ya. Jangan sampai nanti salah paham, nanti buya-buya didik antum nih kan 3 orang mursyid murabbi yang mentalkin di ribat itu, ketika misalnya mengatai sesuatu jangan tersinggung, katakan alhamdulillah saya masih diperhatiin guru, gitu ya. Nah itu besok orang awak itu Pak. Orang awak itu gampang tersinggung sama gurunya. Ya, makanya ilmu tarekat mulai krisis di kampung kita. Oke lanjut ya. Jadi apa arti syakur? Mu'tarifan bi ni'ami rabbi. Menyadari nikmat itu bersumber dari Sang Maha Pemberi nikmat. Arifan bi qadri dzalik,
mengetahui kadarnya, musnian alaih, udah sadar, tahu kadarnya, musnian, memuji. Apa beda musnian dengan hamidan? Musnian itu mengulang-ulang pujian. Ya, asna alaih artinya mengulang-ulang pujian. Wa mujhidan nafsi fi ziyadah min dzalik. Ya, dan berjuang melawan nafsiyah dirinya untuk memperbanyak rasa syukur. Ternyata kenapa orang malu untuk berterima kasih? Karena egonya terlalu tinggi, nafsiyahnya terlalu tebal. Maka cara untuk mencapai rasa syukur, hancurkan ego, hilangin gengsi. Nah, gengsi ini yang membuat orang malas berterima kasih. Ya, beberapa kawan kita gengsi deh salaman sama gurunya. Oh, hari ini salaman sama guru, norak amat kan. Aneh begitu. Tapi lama-lama dia ngaji, dia berasa, oh iya ya, akhirnya dia tambah paham. Ya, ada teman kita juga baru tobat ya, terus baca kitab Fadilah Amal sama buku khutbah, kata dia gampang juga ya jadi khotib ya. Kalau gitu gue jadi ustadz aja gitu. Akhirnya dia pindah-pindah tuh, sempat jadi JT, sempat jadi Ikhwani, sekarang jadi kelompok yang membidah-bidahin orang. Karena itu jalan pintas menjadi mufti dia. Jalan pintas jadi mufti, antum ganti manhaj tanpa manhaj. Manhaj yang mereka sekarang mengharamkan dan membid'ahkan mazhab dan thariqah. Itu kan suka bidah-bidahin, benar? Padahal yang berhak membid'ahkan itu, menyalahkan suatu amalan itu mufti. Muftinya bukan mufti resmi, tapi mufti dalam pengertian mujtahid. Orang yang dapat punya otoritas berfatwa, bukan sembarangan orang. Ya. Baik. La in syakartum, ada juga ayat yang muncul di sini. La in syakartum la azidannakum. Oke, jika kamu bersyukur, maka aku tambah. Ayo, duluan mana Allah menambah apa kita bersyukur? Nah, ini bahasa-bahasa ujian dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Sebenarnya orang bersyukur itu Allah lagi nambah dia, maka dia diizinkan bersyukur. La in syakartum, jika kamu telah bersyukur, sungguh aku akan senantiasa menambahi kamu. Apa yang ditambahi? Jika dia bersyukur menyadari Allah yang memberi, maka rasa sadar diberi akan ditambah terus. Ini yang kemudian disebut zikir diam. Zikir diam itu mengenal dia di dalam diam. Itu zikir paling paten. Itu zikirnya para anbiya. Para nabi itu nggak mesti banyak-banyak zikir, tapi dalam diri dia sadar bahwa dia sedang diberi oleh Allah. Ya, itu yang disebut syukur hakikat. Kalau syukur syariat, baca alhamdulillah atau sholat atau beribadah secara zahir. Ya. Tapi syukur ma'rifat, berterima kasih kepada Allah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi orang kalau nggak salawat ke Nabi nggak disebut bersyukur. Dalilnya mana? Lam yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada makhluk. Makhluk yang paling layak kita syukuri siapa? Rasulullah SAW. Baru orang tua itu nomor 2. Yang pertama Rasulullah. Ini satu grup nih, Rasulullah, guru-guru itu satu grup. Wa min asmahi, di antara nama Nabi Muhammad SAW yang merupakan nama Allah, Al-Alim, Al-Alam, Alimul Ghaibi wa Syahadah. Mantap nih Bu ya. Nabi itu bernama Al-Alim, Al-Alam, bahkan Alimul Ghaibi wa Syahadah. Kalau Wahabi sekarang meyakini nggak Nabi itu tahu gaib dan nyata, mengenal yang gaib dan yang tidak, gaib dan syahadah yang nampak, yang nyata. Ini ada di kitab Ahlus Sunnah bahwa Nabi Muhammad SAW disebut dengan nama Allah, salah satu namanya Al-Alim atau Al-Alim bil ghaibi was syahadah.
yang mengetahui yang gaib. Dan kenapa Nabi tahu? Gampang, kan diberitahu. Ya toh? Kenapa Nabi tahu? Karena diberitahu. Kan Nabi makhluk. Jangan disamakan alimnya Nabi dengan alimnya Allah. Allah itu bukan makhluk khalik, tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Nabi, pengetahuannya ada awalnya. Apa awal pengetahuannya? Bahwa dia adalah nur. Kaunuhu nuran. Pertama beliau tahu dirinya nur, itu sudah pengetahuan beliau sendiri. Nur itu lebih cepat daripada cahaya, lebih cepat dari pandangan, lebih cepat dari suara, lebih cepat. Maka nur iman masuk ke kolbu lebih cepat dari ceramah. Ceramah kan pakai suara toh, apalagi status di apa? Sosmed. Masih punya sosmed ya? Udah enggak ya? Sosmed langit berarti ya. Sosmed langit itu namanya, Instagramnya Al-Qalbiyah. Ya, pasang status itu. Statusnya apa? Sedang bersyukur gitu. Di kolbu nulisnya. Jangan tulis di Facebook atau di Instagram atau di TikTok. Itu makhluk yang tahu. Cukup antara kita dan Allah yang tahu, ya. Kalau lagi umroh tuh nggak usah tulis lagi menatap Ka'bah yang suci. Nggak usah. Gaya bener ente. Ya. Dalam hati tulis statusnya. Karena kita lagi cari perhatian Allah, bukan lagi cari perhatian makhluk. Ya. Masya Allah, suara muazzin di Madinah sahdu. Tulis di suara, direkam dikit gitu ya. Aduh. Orang Nabi mengajarkan kalau dengerin azan jawab. Kalau dia dengan azan itu hampir semua main kiri kanan semuanya main begini. Biasa aki-aki itu begitunya. Sama selebgram. Atau yang pengen jadi seleb tapi makan garam. Wasafahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam bil ilm, ya. Apa dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-alim, ya. Itu dalilnya surah An-Nisa 113. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia mengajarimu yang tadinya kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi, dan adalah anugerah Allah alaika azima, sangatlah besar. Ya. Jadi kalau Nabi tidak diberitahu, Nabi tahu nggak? Ya enggak, tapi Nabi taunya karena diberi tahu, sudah. Maka pengetahuannya itu bernisbat kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk surah Al-Baqarah 105, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ya. Dan mengajari kamu yang kamu belum tahu. Yang kamu belum tahu. Nah, apa bedanya dengan ayat tadi? Al-Baqarah berlaku kepada pewaris para nabi. Lafaznya apa? Wa yu'allimukumul, Nabi mengajari kamu kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum, dan mengajari kamu apa yang kamu tadinya tidak tahu. Maka beberapa sahabat diperjalakan rohaninya bisa baca alam masa depan. Beberapa sahabat, ya. Bisa melihat yang gaib. Sayyidina Umar bisa ngintip orang meninggal, bisa ngintip isi kubur. Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali sama aja itu. Itu sahabat-sahabat pengintip alam al-ghaibi wa syahada itu, Bu, ya. Ya. Ngeri tuh mereka itu, saling intip mengintip itu. Ya, sahabat-sahabat itu. Wa min asmahi al-awwal wal akhir, tadi sudah ya. Kuntu awwalul anbiya fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Lalu ada ana awwalu man tanshaq anhul ard. Nah, sekarang kita masuk ke namanya Al-Qawi. Halaman 300. Wa min asma'i ta'ala Al-Qawi dzul quwwatil matin. Jadi banyak yang mengartikan bahwa, dan itu keliru ya, di surat Takwir ayat 20.
dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan di sisi pemilik arasy yang makin, yang kokoh. Sayyidina Jibril sering diartikan orang yang dhi quwwatin, yang punya kekuatan. Antum coba lihat hampir semua tafsir. Tapi Imam Qadhi Iyad kemudian membantah itu dan mengatakan itu keliru. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa versi, tapi dia cenderung kepada Jibril. Tapi kan itu mereka lupa. Apa yang mereka lupakan? Sayyidina Jibril ketika diajak Sayyidina Muhammad SAW untuk menaiki aras, dia mau nggak? Dia terhijab dengan nafsiyahnya dan dia mengatakan, kalau aku jalan satu langkah saja, taraktu, aku terbakar. Oke? Artinya apa? Jibril tidak pernah naik ke aras. Jibril tidak pernah menapaki bahkan tangga-tangga aras. Maka yang dimaksud dhi quwwatin inda dzil 'arsy makin, itu bukan Sayyidina Jibril yang mempunyai kekuatan yang kuat ya, di sisi pemilik arasy yang kuat, yang kokoh. Itu dhi quwwatin, yang punya kekuatan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka nama beliau salah satunya Al-Qawi, bukan Jokowi. Tapi kayaknya Jokowi itu salah satu nama berkah dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Sekarang belum berasa, ya. Antum belum berasa, kan dia baru turun kan? Nanti kalau udah turunnya agak lama dikit baru kemudian, ya. Kata Soeharto, enak zamanku toh, gitu. Ntar kata Jokowi juga gitu, ntar enak zamanku toh. Kita doakan pemimpin kita, Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Ya. Manhaj kita, saya ulang-ulangi teman-teman, manhaj ahlus sunnah itu yang menjadi pegangan ribat, yaitu mendoakan kebaikan para pemimpin, rakyat-rakyatnya, pejabat-pejabatnya. Kenapa? Karena ciri-ciri negeri diberkahi, rakyatnya mendoakan pemimpinnya, dan saya ingin memulai itu. Ya, kalau antum nggak mau ya sudah. Ya, ingin negeri ini hancur nggak berkah ya sudah. Kutuk aja pemimpinnya tiap hari, kritik aja tiap hari, sesali tiap hari, kata-katai tiap hari, hujat-hujat tiap hari. Tapi itu bukan manhaj kita, dan silakan angkat kaki dari majelis kita. Ya, majelis kita jangankan itu. Sayyidina Abu Hurairah, apa kata beliau? Ketika ada majelis, lalu dia merasa Abu Hurairah ini kasyaf. Ya, dia merasakan kok malaikat rahman gak turun-turun. Lalu dia mengatakan buat pengumuman, siapa yang hari ini mutus silaturahim, pulang, beresin dulu baru balik sini. Wah, saya ikut ngaji. Itu cuma urusan nyakitin satu orang. Apalagi antum mencaci maki dan menghina pemimpin. Pemimpin itu simbol satu negara. Hujat dia, hujat semuanya. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, man ahana sultan ahanahullah. Ada hadis itu ya? Tolong ditakhrij tuh ya, itu sahih atau tidak tuh. Hasan lah minimalnya. Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin, Allah hinakan dia kembali. Maka coba lihat nih, lihat sebentar lagi. Orang-orang yang menghina para pemimpin yang sah, dia akan dihina oleh Allah SWT. Allah yang hina dia, bukan pemimpin itu. Sebentar lagi aja. Dan kita mendoakan pemimpin bukan untuk menjilat. Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi mengatakan, sebaik-baik pemimpin yang mana pemimpin yang mendoakan rakyatnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan rakyatnya mendoakan pemimpinnya, dan mencintai pemimpinnya. Sudah begitu belum? Mulailah, ya. Yang lama-lama itu udah selesai lah itu, ya. Buka lembaran baru, kita kemudian doakan yang baru-baru. Emang kita nggak ada punya kesalahan? Ya, oh itu presiden kita pasti masa lalu dia punya kesalahan. Gak usah diulang-ulang. Kecuali antum para nabi semua yang tidak pernah dosa atau jadi para malaikat. Tapi ingat, malaikat tidak pernah lagi Allah angkat menjadi khalifah di muka bumi. Yang Allah angkat di muka bumi, Al-Alim Al-Muallim,
orang yang bisa nampung ilmu dan mentransfer ilmu. Itulah Sayyidina Adam dan keturunannya. Maka minimal kalau nggak jadi guru untuk publik, jadi guru untuk diri sendiri dan orang sekitar kita. Ya, insya Allah ya. Jangan hanya ditampung, nanti busuk. Ya, tampungannya itu busuk. Al ilmu nur ya. Ilmu ini nur, bahkan ilmu itu seperti air, dia kalau nggak ngalir, nggak dialirin, dia busuk. Ilmu nggak diajarin, dia busuk. Coba lihat, Buya kan dulu nggak mau ngajar, sekarang ngajar, kitab apa aja diajarin. Dan connect aja, ya, nyambung-nyambung aja. Ya. Coba kalau masih kayak dulu ngendon ya tawadu aja ya. Jadi aqul lakum la tawadu'a fi da'wah wa ta'lim. Nggak ada tawadu dalam dakwah dan taklim. Yang ada cuma adab. Tawadu nggak ada di situ. Tawadu itu wad'u al-kibr, meletakkan rasa sombong dari hati, membuang rasa sombong dari hati. Kalau ngajar kita nggak sombong, nggak masalah, ngajar aja. Bahkan itu ya khairun nas, itu orang-orang terbaik itu karena dia menyebar kebaikan. Dan dari semua nikmat terbaik itu adalah nikmatul ilm, nikmat ilmu, nggak ada lagi. Ya, nikmat tertinggi itu nikmat ilmu. Maka orang yang paling banyak dapat nikmat ahlul ilm, karena lafaz Qur'annya walladzina utul ilma, orang-orang yang konstan selalu Allah beri ilmu. Itu naik terus dia. Jadi kalau cuma iman naiknya separuh aja, kalau diberi ilmu dia naik terus, gak akan berhenti. Dan itu bukan hanya ilmu zahir, itu ilmu al-laduni, ilmu laduni. Maka ilmuwan itu, jadi ilmu itu ada dua teman-teman ya, ilmu itu ada dua cara perolehnya. Satu, kasbi. Apa arti kasbi? Diusahain. Yang kedua, wahbi. Bukan wahabi. Wahbi. Apa arti wahbi? Pemberian. Ini disebut dengan al-laduni. Ladun ya, al-laduni. Kalau ini disebut dengan ta'allum. At-ta'allum. Ta'allum, ngaji. Maka ada hadis di bab ini, innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu hanya kamu belajar baru dapat. Enggak belajar enggak dapat. Itu maksudnya ilmu yang kasbi. Ilmu apa ini? Ilmu tentang syariat, ilmu tentang tarekat, ilmu tentang hakikat. Kalau ma'rifat, dia wahbi. Jadi sampai hakikat masih dipelajari. Kalau ma'rifat, wahbi. Dia mutlak diberi oleh Allah SWT. Ilmu pengetahuan sains, ya, ilmu sains, ilmu sosial, ilmu apa lagi? Ilmu dagang, ya harus belajar lah. Nggak ada zikir di atas jadah, saya pengen bisa dagang nih. Terus salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad at-tajir as-sadiq wa ala alihi washabihi wasallam. Nggak bisa baca salawat bahwa ya Allah sampaikan salawat kepada Muhammad, sang pedagang, sang jujur. Ya, cuma dapat berkah salawat, tapi tidak akan pernah menjadi pedagang. Kedokteran, itu laduni apa ta'allum? Bu dokter ini ada dua kan? Bu dokter ini sekolah berdua kan? Apa hasil perenungan malam hari? Jadi dokter nih, Buya Aldo nih. Ini hasil dari langit apa dari bumi nih Buya? Diusahakan ya. Ngafalin Quran. Memahami isi Quran. Kalau hukumnya hukum-hukum ahkam az-zahir, ahkam mukallaf, dia mesti dipelajari. Ya. Tapi kalau antum sudah sampai di wahbi, yang tadi itu dapat semua.
Nah, itu yang terjadi pada Ali Al-Khawas. Dia mengeluarkan kaedah-kaedah usul fikih yang gak kebayang sama orang alim. Yang dulu pernah dikeluarin sama Izzuddin bin Salam ya. Kitabnya nggak banyak orang akses. Lalu dia tahu karena Izzuddin dapatnya ternyata juga laduni setelah dia jumpa dengan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi ulama hebat pencipta kaedah usul fikih itu pun juga bermursyid. Mursyidnya nama siapa tadi? Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Syadzili awalnya dia bermursyid kepada Ibnu Masyis. Setelah Allah lempar dia ke Baharul Ahadiyah, apa kata dia? Dulu guruku Ibnu Masyis, sekarang guruku langsung Allah. Wah, itu baru boleh biar. Ya, baru boleh. Tapi dia sebut 4 tuh ya. Allah, Rasulullah, malaikat, lalu dia disebut Ar-Ruh Al-Akbar. Ar-Ruh Al-Akbar. Saya tanya itu siapa Ar-Ruh Al-Akbar? Nabi Muhammad, nggak mungkin Nabi Muhammad sudah ada di depan. Oh, ternyata orang bisa belajar kepada orang yang belum melahirkan, tapi ruhnya sudah ada. Itu Ar-Ruh Al-Akbar. Ya, itu masih rahasia Bu ya. Ya, Bu ya sudah tahu sih. Jadi salah satu nama Nabi apa? Qawi. Apa arti Qawi? Ratibul Haddad, ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, ikfi syarraz zalimin. Ini inti dari Ratibul Haddad. Ya Qawi ya Matin, ikfi syarraz zalimin. Kalau tangannya diangkat, tangannya begini. Ya Qawi ya Matin, ikfi syarraz zalimin. Ya Allah, cukupkanlah kami dijaga dari keburukan orang-orang zalim. Maka saya tidak menganjurkan baca sholawat asghil az-zalimin bi-zalimi kecuali musim perang langsung dengan musuh. Musim perang fisik. Ya, kenapa? Karena kalau antum bersolawat dengan asghil az-zalimin bi-zalimin, ya, sibukkan orang zalim dengan orang zalim, kulluna zalim, kata sahabat Nabi. Semua kita zalim wahai Rasulullah. Benar kan? Ya. Tapi kalau maksudnya asghilil musyrikin bil musyrikin, oke. Tapi kan nggak itu. Orang baca sholawat ini selalu ketika dia kejepit. Coba antum lihat orang baca sholawat ini, habis itu satu organisasi kacau. Kenapa? Karena mereka ada zalim semua. Dijadiin itu sebagai sholawat inti. Dibaca terus, ya Allah, sibukkan orang-orang zalim dengan orang zalim, sibukkan mereka supaya saling zalim menzalim, kan begitu kan? Ya salam, ya jangan sampai. Maka di ribat tidak ada ijazah asyil kecuali nanti kalau udah musim perang. Sanatnya kita ada semua, alhamdulillah. Tapi kalau musim perang, kalau antum baca ini, misalnya nih, istri baca, emang dia nggak ada zalim ke suaminya? Suami baca, emang dia nggak ada zalim ke istrinya? Ya, teman sama teman, ya, ketua sama anggota, ya, pemimpin sama rakyatnya, kan bisa ada semua kezaliman. Jadi tolong jangan baca sholawat kalau nggak ngerti dosisnya. Itu ada dosis-dosisnya. Ya kayak, jadi sholawat ini kan bisa jadi pedang, senjata, bisa jadi obat. Kalau dia senjata, yang ngertinya panglima rohani. Kalau dia obat, yang ngerti tabibul qulub. Dia orang yang bisa ngobatin qalbu. Ya, itulah mursyid. Mursyid pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min asma'i, dan antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wali, al-maula, yang artinya an-nasir. Al-Wali. Jadi Al-Wali sendiri itu nama Nabi Muhammad. Ya. Jadi siapakah Al-Wali? Ini Nabi Muhammad. Jamaknya Aulia. Ya. Kita nggak mau ngulangi-ulangi ke
surat Al-Maidah dipretelin jadi pilkada. Ya, dua-duanya nggak benar. Mau pro kontra itu nggak benar. Kenapa? Al-Maidah tidak turun untuk pemilihan gubernur, karena ayat itu turun tidak ada urusan sama pilkada pemilu. Oke? Maka kata wali, kata aulia jangan diseret-seret sesuai dengan kepentingan nafsu politik kita. Oh, politik Islami. Yakin ente politik ente Islami? PKB sama PKS mana yang lebih Islami? PBB mana yang lebih Islami? Coba. Islam loh dua-duanya, tiga-tiganya. Ada partai Islam lagi biar? Partai umat. Apakah itu lebih Islami? Maka bedakan Islam dengan Islami. Islam itu klaim kalau Islam itu suci dari Allah. Orang Islam itu klaim, antum ngaku orang Islam, di sisi Allah udah Islam belum tahu. Maka jangan kemudian kalau orang Islam jatuh, orang Islam mundur, orang Islam kalah, Islam tidak kalah. Oke? Orang Islam kalah, Islam tidak. Yang kalah orang yang ngaku Islam. Al-Islamnya, Al-Islam kan nggak pernah kalah. Islam itu yang ada ngalah. Tapi kalau kalah tidak pernah. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka boleh memanggil Nabi SAW Maulana, Sayyidina, Sayyiduna wa Maulana. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu dasarnya. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasuluh. Wali kamu itu dua, Allah dan Rasul. Rasul di sini siapa? Ini dalilnya ya. Surah Al-Maidah ayat 5. Wali kamu siapa? Allah dan Rasul. Lalu Nabi berkalam, man kuntu maula fa aliyu maula. Siapa yang aku tuannya, pemimpinnya, penolongnya, maka Ali juga penolongnya. Maka salah satu nama Sayyidina Ali juga Maulana. Ya. Lalu sahabat Nabi Umar menyebut Bilal dengan Maulana. Bayangkan budak dipanggil Maulana. Anta Maulana wa Maula Maulana. Itu kayaknya hadis yang dibaca sama Buya Yunal tuh. Di mana dalilnya? Sudah nyimak? Ya, dalil Sayyidina dan Maulana. Engkau adalah Maulana, kata Sayyidina Umar kepada mantan budak namanya Bilal. Engkau adalah penolong kami, tuan kami, pemimpin kami. Wa Maula Maulana, dan orang yang dibebaskan oleh Maulana. Itu arti dari atau orang yang ditolong oleh Maulana. Siapa Maulana di situ? Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar ini dalil dia memang berguru kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia nyebut gurunya Maulana. Oleh karena itu, seorang murabbi, muallim, mursyid itu secara rohani dia berhak dengan panggilan Maulana. Mursyid itu panggilan rohaninya apa? Maulana. Jadi antum boleh manggil beliau-beliau ini Maulana. Maulana Asfi. Ya. Bukan, penolong ya. Maulana Aldomi. Insyaallah. Astagfirullah. Dan ini menjadi tradisi di India, Pakistan, Bangladesh. Semua mu'alim dipanggil Maulana. Di Patani dipakai juga. Guru-guru sebagian besar dipanggil Maulana. Pengaruh dari ulama-ulama India. Karena mereka bermazhab Hanafi. Orang Hanafi itu i'timad bil haqa'iqnya lebih kencang Bu ya, dari mazhab yang lain. Orang-orang Hanafi itu lebih kuat berpegang kepada hakikat daripada yang lain. Makanya guru-guru dipanggil Maulana. Iya. Wa qala alaihi salatu wassalam ana waliyyu kulli mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Ahmad dan juga ada di riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, tapi lafaznya ana aula bil mu'minin ya. Kalau di riwayat Ahmad ana waliyul mu'minin. Aku adalah wali, penolong, pemimpin setiap mukmin. Mukmin tidak? Semua mukmin, maka panggillah beliau Maulana. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Maulana Rasulullah. Ya. Gitu ya, baca salamnya gimana? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Maulana
Rasulullah. Orang kalau baca itu terus sebelum tidur, pagi sore, pasti jumpa dengan Rasulullah SAW. Pasti. Karena Rasulullah pasti jawab. Nanti Allah akan kasih dia kekuatan, kesanggupan untuk dapat menatap Sayyidina Muhammad SAW. Nanti gantung jatahnya. Tapi rata-rata orang yang jumpa Nabi SAW tidak akan melihat wajahnya secara utuh. Kecuali wali-wali aqtab, wali-wali kutubul aqtab. Mereka diizinkan menatap wajah Nabi, itu pun kebanyakan terlihat cahaya. Tapi rata-rata nggak diizin, ada yang lihat cuma bahunya, punggungnya. Ya. Yang saya paling ingat itu ya khirqahnya itu biar. Itu kepalanya, lalu wajahnya bercahaya-cahaya hijau. Itu yang paling saya ingat sampai hari ini dan nggak bisa lupa. Ya, semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua dan antum juga dapat ru'yahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu juga ada tafsir, melihat kepala itu artinya lain, melihat wajah itu artinya lain, melihat wajah dan kepala itu artinya lain, melihat lengkap dengan pakaiannya itu juga lain. Itu ada makna-makna sendiri secara rohani, ada takbirnya. Tapi saya sudah takbir, antum takbir nggak berlaku lagi. Ya, at-ta'bir al-awwal walaysa tsani walaysa tsani wa tsalits. Ta'bir yang pasti yang pertama. Langsung ta'birnya ilham. Bukan ta'bir-ta'biran kita. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kuntu maula fa aliyun maula. Ya, siapa yang aku tuannya, pemimpinnya, penolongnya, maka Ali lah penolongnya. Jadi boleh nyebut Sayyidina Ali, Maulana Ali. Makanya orang Jawa, orang Lombok itu kalau baca puji-pujian sebelum sholat, Abu Bakar, Umar, Utsman, gimana? Ujung-ujungnya kok cuma Sayyidina Ali doang yang pakai Sayyidina Ali gitu. Giliran Abu Bakar nggak pakai Sayyidina. Ya, apa pengaruh Syiah? Apa gimana sih nggak tahu ya. Tapi yang pasti bukan. Jadi boleh menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Kalau dalam thariqah kita menyebut Sayyidi Syekh, Tuan Guru Syekh, Tuanku Syekh. Dan itu juga dilakukan oleh hatta Ibnu Taimiyah menyebut Syekh Abdul Qadir dengan Sayyidi Syekh. Masa kalah sama Ibnu Taimiyah? Ya, Sayyidi terjemahan kita Tuan Syekh, Tuan Guru. Ya. Sayyidi Syekh Abuya Al-Domi, Sayyidi Syekh Abuya Zul Asfi, gitu. Jangan ketawa Bu ya, itu sahih tuh Bu ya. Itu boleh ya. Ya, tapi jangan lebay-lebay ya. Ya Sayyidi Syekh, gitu, jangan begitu juga. Nanti dia enak lihat begitu ya. Hadis man kuntu maulah disebut hadis qadirkum. Hadisnya mutawatir Bu ya, tapi dhaifkan Al-Albani, itu gharib. Kok Albani mendhaifkan hadis ini dan bahkan hampir-hampir dia nyebut palsu. Pada hadis ini mutawatir. Man kuntu maulah fa aliyun maulah. Ada di maknanya di Sahih Bukhari, semakna dengan ini. Jadi ketika Sayyidina Ali mau berangkat, udah nyiapin kuda perang, baju perang, peralatan perang, tiba-tiba Nabi datang. Ya Ali, wahai Ali, aku langsung mimpin perang. Jadi itu satu-satunya perang yang Nabi memulai perang. Karena kalau Nabi nggak mulai perang, Nabi diperangi duluan. Itu dalil bahwa boleh memulai perang jika itu preventif. Itu satu-satunya. Makanya ada yang ngomong ke kita, Islam itu agama perang ya? Ya nggak hanya Islam, semua agama perang. Perang itu untuk jaga diri. Masa kita nggak boleh jaga diri? Antum disebut agama perang takut? Nggak takut juga, biasa aja. Emang salah satu nama Nabi adalah panglima perang kok, Qaidul Jaish. Ya. Lalu Sayyidina Ali, Nabi panggil dan Nabi katakan, wahai Ali, engkau pimpin dan rawat Madinah.
Kata Sayyidina Ali, Rasulullah, aku ingin ikut. Dan Nabi, kalau engkau ikut, siapa yang ngurusin Madinah? Semua sahabat ikut semua. Tolong jagain bapak-bapak yang tua-tua, yang sakit, ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau masih di luar, musuh masih di luar, itu nggak usah ikut jihad. Apalagi bom bunuh diri, nggak usah ya. Boleh, wajib berjihad itu bagi laki perempuan semua kalau musuh dalam kota. Maka masing-masing harus pegang senjata. Indonesia ini agak aman-aman dikit karena nggak wajib militer, Bu ya. Kalau wajib militer bentar-bentar ada pembunuhan ini. Ya. Cuma mesti latihan bela diri, jaga-jaga diri, siapa tahu nanti kembali ke zaman klasik kan. Zaman manual, ya kita harus bisa jaga diri lah. Ya, harus bisa silat ya kan. Jangan silat lidah doang, Bu ya. Maka Nabi kemudian mengeluarkan lafaz hadis ini, man kuntu maulah fa aliyun maulah, ya. Tapi kalau di Sahih Bukhari lafaznya bukan itu. Lafaznya, wahai Ali, hal tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa. Ya Ali, apakah engkau ridho, engkau menempati tugas Harun pada Musa. Jadi Nabi Musanya, Sayyidina Ali Harunnya. Gitu. Maka baru beliau ridho bahwa yang penting itu bukan semua ikut jihad. Yang penting itu orang melakukan tugasnya. Jadi nanti ada masa antum ini nggak dapat tugas di bagian jihad. Jangan sedih, jangan kemudian, oh saya kan pengen jihad. Jangan begitu. Lakuin tugas masing-masing. Sayyidina Utsman waktu perang Badar ikut perang nggak? Enggak, dia dapat tugas jaga anak Nabi, putri Nabi yang sedang sakit. Itu tugas, maka itu setara dengan perang, ya. Maka nama beliau masuk ke Ahlul Badar. Jadi ternyata jihad itu yang penting orang tahu tugasnya. Hari ini orang nggak tahu tugas ya, main perang-perang aja ya. Nah inilah kejadian, maka Islam ini nggak akan pernah orangnya maju, nggak akan menang dalam jihad kalau mereka nggak tahu tugas-tugasnya. Terus ya disebut juga laisa bifazin wala ghaliz, apa lagi? Al-afu, nama Nabi adalah al-afu. Apa arti al-afu? Orang yang berbesar jiwa. Sinonim dari as-safu, yang mau merangkul karena dia mengalah, yang mau memulai bersalaman padahal dia disakiti, yang mau memulai salaman padahal lebih mulia dari yang disalami. Gengsi nggak? Kalau antum nggak disapa orang kan nggak mau nyapa. Kalau orangnya nggak senyum nggak mau senyum kan. Kalau orangnya nggak ada salaman nggak mau salaman kan. Ini mbak-mbak ini banyak begitu. Perempuan sifatnya rata-rata begitu. Coba sekarang dibalik, ada orang baru sapa salaman duluan. Itu akhlak Nabi. Itu salah satu nama Allah, Al-Afu, yang berjiwa besar, yang mau kemudian mengenalkan dirinya sebelum orang berkenalan, itu Al-Afu. Menyapa orang sebelum dia menyapa, itu Al-Afu. Ya, jangan gengsi untuk nyapa yang baru. Jangan diam pura-pura sibuk-sibuk main handphone aja. Mending sibuk tasbihan. Kan soleh beneran Bu ya. Ini sibuk main handphone, cuma scroll, udah nggak mau nyapa kiri kanan. Nah, maka diribat. Kita nggak ngelarang tuh main handphone lagi ngaji, cuma malaikat lagi turun, ente main handphone kan lucu. Ya. Kecuali lagi tugas, tim media lagi tugas, boleh nggak? Boleh. Atau panitia lagi koordinasi, boleh nggak? Boleh. Cuma bukan tugas tapi sosok dapat tugas. Ini gawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa dalilnya? Di Quran ada, dan itu juga sifat Nabi yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Surah Al-A'raf 199. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Ini perhatikan. Allah memerintahkan Nabi dengan kalimat khuz al-afwa. Bukan fa'fu, tapi khuz al-afwa.
Apa bedanya Bu ya? Ambillah sifat atau mulailah sifat berbesar diri. Ya, khuz. Jadi ini yang disebut memberi maaf. Memberi maaf itu karakter al-afu. Jadi yang dituntut di dalam agama itu memberi maaf, apalagi minta, jangan dibalik. Ini ada ustadz ngomong begitu, jangan minta maaf, karena perintah Allah beri maaf. Ini nggak paham mantuk dan mafhum ini. Ya, ada mafhum mukhalafah, ada mantuk, ada fawal, kita segala macam, masa nggak paham begitu? Jika Allah mengatakan ambillah sifat berjiwa besar, berilah maaf, maka minta maaf lebih wajib. Perintah ini wajib atau tidak? Ambillah sifat pemaaf. Wajib nggak? Wajib. Kalau jangan ngomong gini, sampai mati saya tidak memaafkannya. Itu melewati Rasulullah itu ya. Wa'mur bil urf, dan perintahlah orang bil urf. Apa arti urf? Dengan apa yang dia tahu, bukan dengan apa yang kita tahu. Maka urf ini diartikan adat. Ajaklah orang dengan adatnya. Ini dalil adat bersandikan syarat. Ini dalilnya Bu ya. Fa'fu anhum wasfa, ya. Khuzil afwa anta afu amman zalamak. Nah, maka kata beliau, kata Imam Qadiyat, khuzil afwa ini juga berartikan anta afu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzolimimu. Bukan mendoakan, ya Allah hancurkan orang zolim dengan orang zolim, bukan begitu. Apa doanya? Maafkan orang yang zolim, bukan hancurkan orang yang zolim. Maka kalau kita nih suka pendendam, itu nggak ada sifat al-afu. Maka nur Rasulullah nggak lengkap dalam diri kita. Wa min asma'i ta'ala, nama Allah Ta'ala yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW itu Al-Hadi. Apa arti Al-Hadi? Ini ada, ini juga nih, Ustadz Ribat juga di Jawa Timur nih, Jawa Tengah ya. Syamsul Hadi. Itu nama Rasulullah semua itu. Syamsul Huda, pelita petunjuk. Al-Hadi, yang memberi. Nah, ini ada ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayah yang engkau sukai. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa dalil Abu Thalib tidak dapat hidayah. Sepakat ya? Bahkan nggak ya? Abu Sufyan musuhnya Nabi, lalu masuk Islam tahun ke-8 Hijriah di radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sebut radhiyallahu ta'ala, padahal dia bantu Nabi cuma 2 tahun. Abu Thalib bantu Nabi dari dia lahir sampai dia wafat, sampai dia meninggal. Abu Thalib. Kenapa dia yakin? Karena Bukhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, ini aghadal gulam, ini anakmu ini Sayyidul Anbiya, ya, ini penghulu para nabi. Maka Abu Thalib mengerti dan dia tasdik, maka dia pulangkan Sayyidina Nabi SAW ke Mekah, ya. Terus ada orang meyakini bahwa Sayyidina Abu Thalib tidak beriman. Padahal hadisnya sangat ambigu. Jadi Nabi mentalkin Sayyidina Abu Thalib, lalu tiba-tiba Abu Sufyan datang menghalangi. Kok kamu meninggalkan agamaku? Abu Sufyan yang menghalangi ini tahun ke-8 masuk Islam, lalu antum ridho-ridhoi dia. Abu Thalib yang berjuang bersama Nabi, ente bilang dia tidak radhiyallahu ta'ala anhu, ya, maka kita tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan Abu Thalib mata kafiran. Bahkan ulamanya mungkin Ahlus Sunnah kita nggak sepakat. Kenapa? Karena ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan Nabi punya paman Abu Thalib itu beriman, itu ulama juga banyak. Yang paling jelas, yang paling dekat zaman ke kita yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bukunya khusus sudah ada, sudah diterbitkan, bahwa Sayyidina Abu Thalib mata mu'minan, mati dalam keadaan mu'min.
Abu Sufyan yang tadinya melarang beliau membaca itu, kemudian juga dapat hidayahnya. Ya, jadi kita nggak benci juga Abu Sufyan, seperti kelompok Syiah ya. Mereka benci dengan Abu Sufyan. Yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayah yang engkau suka, hai Muhammad, itu Abu Lahab. Paman langsung Nabi Muhammad SAW. Abu bukan lahap makanan. Jadi ayat Quran ini penjelas ayat yang lain. Maka jika ada judul di Sahih Bukhari kurang pas, itu kekeliruan, dan itu bisa diperbarui. Kenapa? Imam Bukhari nabi atau ulama? Bisa keliru nggak? Jangan-jangan bukan dia yang keliru, tapi penyalinnya yang keliru. Ya, bisa jadi penyalin yang keliru. Apa al-hadi? Taufiqullah ta'ala liman arada min ibadi. Taufik itu bahasa Arab, artinya orangnya dibuat jalannya sesuai dengan jalan Allah. Bahasa kita dapat hidayah. Itu bahasa kita ya. Ada namanya Taufik? Siapa Taufik? Mana Taufik? Oh iya, itu Taufik. Ya Taufik. Wabillahi taufik, dia sebut terus ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik hidayah itu sama, dia juga. Taufiqullah liman arada min ibadi. Hidayah Allah bagi orang yang dia kehendaki. Al-hadi juga berarti ad-dilalah wa doa, petunjuk dan doa. Lalu ada surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah menyeru kepada daris salam. Wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim, dan memberi hidayah siapa yang dikehendaki jalan yang mustaqim. Siratal mustaqim terjemahan kita jalan yang lurus ya. Coba mulai hari ini diganti. Mustaqim itu fa'il dari istiqamah. Jalan keistiqomahan. Jalan ke, mulai nyambung nggak? Kalau jalan lurus kebayang apa? Atau jalan Sumatera? Pantura? Pak Haji ya? Pantura ya? Tapi kalau jalan istiqomah baru nyambung. Jalan keistiqomahan. Istiqomah itu usaha tetap mencari ini ilmu. Hidayah dan ilmu itu kembar. Maka orang kalau dapat ilmu, sedikit lagi dapat hidayah. Tapi kalau orang dapat hidayah, sudah pasti dapat ilmu. Ada orang dapat ilmu, gak dapat hidayah. Itu komentar Ibnu Hajar Al-Haytami terhadap Ibnu Taimiyah. Ya. Orang yang dikasih ilmu tapi kurang hidayah, gitu kata dia. Kita gak sampai segitu ya. Kita nggak sampai mengatakan Ibnu Taimiyah orang berilmu tapi tidak dapat hidayah ya. Tapi di bawah itu dikit lah. Kata hidayah ini juga ada dalam nama Thaha. Ya, waqila fi tafsir Thaha ya Tahir ya Hadi. Jadi Thaha artinya ya Tahir, To'nya Tahir, haknya Hadi. Tahir artinya apa Tahir? Bukan Menteri BUMN, bukan. Erick Thohir. Tahir yang suci dan mensucikan kolbu. Hadi yang dapat petunjuk dan memberi petunjuk kolbu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Maka hidayah itu bekerjanya di kolbu, bukan di sini. Di mana kerjanya? Di kolbu. Berarti kalau mau dapat hidayah, wajib belajar kolbu. Maka ma'rifatul qalbi wajibatun. Mengenal ilmu kolbu wajib. Sedikit lagi ya. Ada nama beliau ya. Di sini juga disebutkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Lalu nama beliau Al-Mu'min Al-Muhaimin.
Apa arti al-mu'min? Mu'min ini bisa artinya percaya, bisa artinya yang memberi keamanan. Al-muhaimin itu bahasa Suryaniyah yang diarabkan. Artinya sama Bu ya? Yang menjaga, ada tambahan. Kalau mukmin kan memberi keamanan. Kalau muhaimin ada makna yang menjaga sehingga aman. Jadi itu bahasa Sanskrit, bahasa Suryaniyah. Yang itu juga ada dalam bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi pakai itu. Juga ada dalam bahasa-bahasa selain bahasa Arab dan Ibrani ya, bahasa Aramaik itu dipakai muhaimin atau haimanah. Kita lanjut ya. Mutu'in thumma amin. Halaman 303 Bu ya. Ana amanatun li ashabi. Nabi pernah bersabda, aku adalah pengaman bagi sahabatku. Pemberi aman bagi sahabatku. Lalu salah satu nama Allah Al-Quddus. Apa arti Quddus? Quddusus salam. Apa bedanya? Artinya mirip, ini sinonim tapi beda. Quddus Maha suci dari kekurangan. Ya. Oh, ini kurang pas dia. Kurang pas dia. Al-Quddus Al-Munazzah an ma la yalik. Ya. Kudus itu Maha suci dari hal yang enggak pantas. Kalau As-Salam Maha suci dari aib dan kekurangan. Kalau di sini dia Al-Munazzah anin naqais, yang Maha suci dari kekurangan. Al-Mutahhar min simatil hadath, yang suci dari sifat-sifat kemakhlukan, ya. Itu terjemahan Qadiyat, tapi yang dipakai oleh Imam Ghazali enggak begitu. Wa summiya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis disebut Baitul Maqdis karena li'annahu yutatahhar fihi min az-dzunub, disucikan padanya dari dosa. Wa minul wahadil muqaddas wa ruhul qudus. Nah, maka juga ada sebutan Wadi Muqaddas, lembah kudus, dan Ruhul Kudus. Nah, ini salah satu nama Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau ini juga Muqaddas atau Muqaddas atau Kudus. Diambil dari mana? Diambil dari liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, surat Al-Fat. Oh, berarti beliau menggunakan makna am daripada Al-Quddus ya. Ada nama Nabi, tugas Nabi yuzakkihim. Nabi itu muzakki, bukan ayah zaki ya. Zaki itu artinya dua, cerdas. Yang kedua artinya pembersih kekotoran jiwa. Itu arti zaki. Maka di Quran tugas Nabi membacakan ayat, lalu yuzakkihim, lalu membersihkan mereka dari kotoran-kotoran jiwa. Ya, sampai di situ dulu ya. Artinya kita boleh bersalawat kepada Nabi, kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya. Al-muzakki minan naqais wal uyub gitu. Ya, yang membersihkan daripada kekurangan dan aib ya. Ini sekedar bedah kitab ya begini, karena nggak terlalu kenceng-kenceng amat. Nanti habis ini lebih seru lagi. Tabaqat as-Sufiyah ya. Kitab ini gabungan antara ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu sejarah, ilmu sirah. Jadi membacanya butuh effort yang agak lumayan saya. Saya bacanya agak pelan-pelan dikit. Karena mendelivernya ke antum juga perlu usaha. Barangkali itu. Nah, kalau yang nanti Tabaqat Sufiyah, ini makanan hari-hari Buya ini. Gampang itu insyaallah Buya ya. Insyaallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung azan, habis itu rehat dulu. Kalau mau makan ringan makan ya.